Akhirnya terungkap Brigadir J dibunuh karena tahu informasi dugaan kejahatan istri Irjen Ferdy Sambo. Kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan. Dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli di samping persesuaian saksi-saksi. Sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Saya menawarkan diri untuk melindungi Ibu Putri. Saya kepengen berbicara dengan dia supaya jelas apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli. Jadi saya tertarik untuk bertemu dengan Ibu Putri supaya tahu dan mengurangi terlalu banyak misalnya misteri-misteri yang tidak terungkap. Saya menawarkan diri untuk bertemu Ibu Putri. Saya berjanji akan melindungi beliau secara hukum. Kalau berkenan ya, paling tidak saya mau mendengar curahan hatinya apa sih yang terjadi pada tanggal 8 Juli. Sampai saat ini kami belum menerima panggilan dan apabila Ibu PC mendapatkan panggilan untuk pemeriksaan, saya akan berkoordinasi kembali dengan psikolog klinis. Apabila diberikan izin, saya juga berharap terus didampingi oleh psikolog klinis untuk mendampingi dalam pemeriksaan. Saya pastikan klien kami atau Ibu PC akan hadir, akan kooperatif dalam pemeriksaan selanjutnya, karena selama ini Ibu PC juga akan kooperatif ya dalam hal ini, dan kami pastikan seluruh pertanyaan dan penjelasan yang telah diberikan oleh klien kami akan dijawab secara berlandaskan fakta yang terjadi. Kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sudah ditetapkan 4 tersangka. Hal itu diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa 9 Agustus 2022. Diketahui sebelumnya Brigadir J tewas usai diduga baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo ternyata hanya rekayasa. Kini terungkap dugaan motif pembunuhan terhadap Brigadir. Motif tersebut masih terus dilakukan pendalaman oleh tim Sus Polri. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, menyebut motif pelaku tindak pidana atas kasus Brigadir J bersifat sensitif, sehingga hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Sementara, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, menilai polisi sebenarnya sudah mengetahui motif pembunuhan Brigadir J tersebut. Ia mengatakan Brigadir J dibunuh karena diduga membocorkan informasi suatu kejahatan terhadap sang nyonya, Putri Chandrawati. Sayangnya, Komarudin tidak menjelaskan secara detail soal informasi tentang kejahatan naik ke atas tersebut, namun ia yakin bahwa Brigadir J dibunuh bukan karena dugaan pelecehan seksual terhadap Putri. Sebagaimana diketahui, Irjen Ferdy Sambo, Brigadir RR, dan KM dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, serta diancam hukuman mati, penjara seumur hidup, dan selama-lamanya penjara 20 tahun. Untuk Baradae, dijerat pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, dan 56 KUHP. Adapun fakta-fakta dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir J ini disampaikan oleh Kapolri dalam konferensi pers pada Selasa 9 Agustus 2022 yang didampingi 7 jenderal bintang 3 tersebut, yaitu 1. 4 tersangka yaitu Baradae, Bribka RR, KM, dan Irjen Ferdy Sambo. 2. RE melakukan penembakan. 3. RR menyaksikan dan membantu. 4. KM menyaksikan dan membantu. 5. Irjen Ferdy Sambo menyuruh melakukan penembakan terhadap Brigadir J dan membuat skenario peristiwa kematian Brigadir J seolah terjadi tembak menembak pada 8 Juli 2022. 6. Terkait motifnya, saat ini sedang terus dilakukan pendalaman oleh tim Sus Polri. 7. Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Agung menjelaskan kesulitan saat menyelidiki kasus tersebut. 8. Awalnya 56 personil Polri diperiksa dan terdapat 31 personil patuh diduga melanggar kode etik. 9 dari 31 personil, 11 personil ditempatkan di tempat khusus dan 3 jenderal ditempatkan di Makobrimob. 10 ke 31 personil tersebut terdiri dari 2 personil Bareskrim Polri, 21 personil dari Div Propam, dan 7 personil Polda Metro Jaya, ujar Komjen Agung. 11
Pada saat pemeriksaan, Baradae menyampaikan dengan tulisan tangan yang dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Dari situlah dilakukan pemeriksaan oleh tim sus terhadap Brib KRR dan Irjen FS dan KM dan limbahkan ke Baris Krim Polri hingga menjadi tersangka. 12. Kemudian kemarin, tim sus pemeriksaan mendalam kepada FS, maka telah ditemukan bukti yang cukup melakukan tindak pidana, maka ditetapkan sebagai tersangka. 13. Kabaris Krim Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, mulai tanggal 18 Juli 2022, timnya telah melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut dalam 3 lokasi. 14. Kabaris Krim dan timnya berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di lokasi, dan 6 diantaranya Putri Chandrawati, Irjen Ferdi Sambo, KM, Baradae, Brigadir J, dan Brib KRR. 15. Irjen Ferdi Sambo disangkakan pasal 340, pasal 338, Jo pasal 55 dan 56, terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau penjara sekurang-kurangnya selama 20 tahun. 16. Tim Sus Polri melaksanakan penyidikannya mulai tanggal 16 Juli 2022 dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. 17. Kapolri mengatakan pengungkapan kasus ini secara terang benderang merupakan wujud komitmen Polri. 18. Kapolri minta penyidikan terhadap Irjen FS soal upaya penghilangan barang bukti, apakah ada perintah dari yang bersangkutan. 19. Karena ini sudah menjadi sangat perhatian publik, supaya betul-betul diselesaikan dan betul-betul dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel. 20. Kapolri, tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul menjaga marwah dan menjaga nama institusi Polri. Dukungan dari masyarakat dan support dari masyarakat ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap Polri. Dapat tekanan untuk pengakuan bohong. Deoli Payumara menjelaskan, bukan tanpa sebab klaimnya itu merupakan pengakuan bohong selama pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas, melainkan karena ada tekanan dari luar yang mengharuskan Baradae untuk mengikuti skenario yang telah dibuat oleh atasan. Lebih lanjut, Deolipa juga menjelaskan bahwa Baradae situasinya dalam tekanan, oleh karena itu, kliennya tersebut tak berani mengungkapkan kebenaran. Namun setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum barunya, Deoli Payumara, Baradae akhirnya berani mengakui keterangan yang selama ini ternyata banyak yang bohong. Selengkapnya, selain itu, Deolipa juga menjelaskan bahwa sebenarnya Baradae memang bukan polisi yang mahir dalam menembak. Irjen Ferdi Sambo resmi jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Ferdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di kediamannya di Rumah Dinas Polri Duren 3, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Irjen Pol Ferdi Sambo pun langsung ditahan di Rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Hal itu pun dikonfirmasi langsung pihak kepolisian. Irjen Pol Ferdi Sambo pun ikut tiba di lobi gedung Bareskrim sekitar pukul 10.14 WIB. Irjen Pol Ferdi Sambo tiba